yang secara kepingan granit tile itu pasti lebih kuat. Karena memang dari materialnya juga dia udah beda, suhu bakarnya dia udah beda. Keramik tile memang lebih getas lah ya kalau kita bilang kayak gitu, secara kepingan ya. Tapi kalau seandainya udah masuk ke instalasi, sebenarnya titik tumpu dari tiling tersebut itu adalah ada di bawah sertifikatnya, dan itu dibiarkan di meja begitu aja. Saya kan lihat kan, ini saya bilang Bu Vivi nggak lihat nih, saya bawa ini hilang ini udah. Oh itu. Halo people, ini di sesi bincang-bincang kali ini saya ada kedatangan tamu dari SunPower, yaitu Bu Vivi. Bu Vivi selaku marketing manager ya untuk SunPower Keramik, betul ya Bu ya? Benar. Oke, boleh mungkin diceritakan sedikit nih Bu, latar belakangnya SunPower Keramik ini apa sih? Banyak orang mungkin yang berpikir SunPower itu kan tenaga surya ya, mungkin hubungannya sama solar panel begitu loh. Ya kan seringkali kan orang understandnya begitu ya. Yeah, that's right. Oke, mungkin bisa ceritakan Jadi gimana? memang harus di-open di awal-awal ya sebagai perkenalan. Oh iya harus. Jadi yang pertama SunPower itu seringnya orang dengar SunPower itu solar panel. Saingannya Solar bukan? Bukan sebenarnya bukan gitu. Terus itu masih oke lah ya, solar panel itu masih boys lah ya orang Surabaya bilangnya. Terus habis itu yang kedua ini agak menyedihkan. Ya itu apa? Soalnya jauh banget. Water heater. Bukan. Sunflower nyebutnya, bukan P. Oh, jadi sunflower. pakai F. Sunflower. Iya, bunga matahari ya. Lah kalau bunga matahari larinya kemana? Apa? Pabrik apa? Pabrik apa? Perkebunan. Pabrik kuaci, Pak. Oh, kuaci. Iya. Oh, iya. Oke. Makanya itu. Saya nggak makan kuaci, saya nggak tahu jadinya. Tapi pernah dengar sih. Iya. Kalau kacang makan? Kacang makan, kacang tanah kan? Oke, hati-hati kolesterol, Pak. Ya nggak apa-apa. Itu bisa bikin asam urat. Saya udah asam urat. Oh udah, oke. Iya. Berapa sih Pak usianya, Pak? Ada deh. Oh gitu. Jadi Bapak selama ini di Artgrass sudah berapa lama, Pak? Di Artgrass dari 2013. Jadi kita udah berjalan 9 tahun. Jadi Artgrass itu gimana awal dibukanya Artgrass? Awal dibukanya Artgrass. Ini kelihatannya kita kebalik nih. Anda hostnya, saya narasumbernya. Wait, Bu Vivi. Kita kembali lagi nih. Kita side track nih, ya kan? Jadi kembali lagi ke latar belakangnya SunPower atau Sunflower ya? Oh bukan, SunPower. Sorry. Iya. Tadi saya luruskan yang bengkong ya. Oke, baik. Jadi bukan Sunflower guys, Bukan tapi Sunflower. SunPower ya. SunPower pakai P, nggak pakai F atau pakai V. Iya. Oke. Dan SunPower ini bukan pabrik kuaci, bukan juga pabrik solar panel. Klarifikasi dulu di awal. Clarification ya di awal. Jadi kita itu adalah pabrik tiles yang berlokasi di Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi kita tetanggaan sama Artgrass, lokasinya di Jawa Timur. Jadi SunPower sendiri itu awal banget di Taiwan tahun 1976. Dari Taiwan, bukan Cina ya? Taiwan. Nah, banyak orang yang nggak tahu itu kalau Taiwan sama Cina dipikir sama, nggak sama ya guys ya. Taiwan ya. Taiwan. That's why I wanna clarify. Iya. Oke. Jadi itu adalah pabrik ownernya adalah Taiwanese. Oh, orang Taiwan. Awalnya itu di Taiwan, Oke. kemudian buka lagi di tahun 2002 itu di Bangladesh. Jadi second factory-nya di Bangladesh. Nice. Nah, baru di 2012 itu open di Indonesia, tepatnya di Ngoro Industrial Park, Mojokerto, Jawa Timur. Cuma sisi 1 tahun aja kakak kelas kami ya. Kita kan 2013. Tadi Anda kan 2012 bukan di Indonesia kan? Iya, benar. Oke, ya kakak kelas lah. Tapi sebelumnya Artgrass di mana? Sebelumnya apa? Nggak ada ya, kita kan baru lahirnya 2013 di Indonesia. Yes, kita bukan merek luar negeri loh, kita merek asli Indonesia. Dan ownernya Indonesia juga. Oh iya dong, saya owner sama foundernya sendiri. Iya dong. Jadi kita lanjut saya yang interview atau gimana? Nggak, lanjut. Sorry, saya intermezzo sedikit. Biar nggak garing gitu loh pembicaraannya. Kalau diem garing kali, Pak. Krik. Lanjut. Oke. Saya mana tadi? 2012 buka di Indonesia, di Ngoro Industri. Industrial Park, Mojokerto, Indonesia. Siap. Nah, itu adalah the only one pabriknya SunPower di Indonesia itu di Ngoro. Oke. 2012 itu keramik dulu produksinya. Oke. Baru 2019 mulailah yang granite tile. Ya, granite tile atau porcelain tile sebenarnya proper language-nya itu di dunia Porcelain perkeramikan tiles, sebenarnya porcelain tiles. Jadi ceramic tiles, porcelain tiles. Cuman memang kebanyakan orang kita ya itu sering bilangnya granit
gitu kan. Iya, granite tiles loh. Saya sering lihat katalog-katalognya orang-orang itu biasanya granite tiles. Iya, granite tiles itu lebih ke penyebutan lokal sih Pak sebenarnya. Hanya cuma di Indonesia ya? Hanya di Indonesia. Internasionalnya itu Internasionalnya porcelain tile. Oke, I see, saya baru tahu nih. Jadi sebenarnya granite tile itu kenapa pada bilang granite tile? Karena memang kekerasannya itu hampir sama dengan batuan granit. Yang mana kita tahu granit itu, batuan granit itu memang dia long lifetime, ya kan? Lifetime-nya panjang, terus awet, keras kayak gitu. Ya. Bener. Nah, si granite tile ini disebut kayak gitu ya karena kekerasannya terus lifetime-nya pun juga kurang lebih sama kayak batuan granit yang asli kayak gitu. Karena apa? Karena tingkat pembakarannya itu dia tinggi. Suhunya tinggi ya. Lebih tinggi dari keramik. Ini udah masuk sesi berapa derajat? Ini belum 1200. Yang si porcelain tile atau granite tile. Kalau yang keramik berapa? Keramik sekitar 1100. Hanya selisih 100 derajat ya. Tapi kita tahu 100 derajat Celcius itu membuat air mendidih ya. Iya, titik air mendidih. 1050 sampai 1100 seperti itu. Kalau kita masak ayam goreng cepat itu ya di sana ya. Hilang, Pak. Tulang-tulangnya juga nggak ada. Langsung lebur ya. Langsung jadi abu pus gitu langsung ya. Oke. Sulapan gitu. Jadi kapan kalau ovennya nganggur gitu mungkin bisa titip kita mau uji coba masak gitu di sana, boleh nggak? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Constantly produksi terus ya 24 jam, 24/7 nih. Iya, 24/7. Mesinnya nggak berhenti nih. 24/7 ya. Pemanggangannya nggak berhenti nih. Oh, luar biasa nih SunPower nih. Bahkan kemarin tuh waktu pandemi, ya kita agak nyambung dikit lah ya. Jadi Santai pandemi kemarin tuh. Jadi pandemi kemarin tuh kita nggak berhenti produksinya. Pengiriman pun juga seluruh Indonesia masih jalan. Wow. Jadi bener-bener sampai sold out gitu. Makanya sering banget kita sampai denger produknya SunPower tuh sayang banget ya, banyak. Cuman kita sering kehabisan, sering nggak ketemu, sering di pasaran habis. Kayak produknya Apple gitu ya. Jadi kalau iPhone gitu baru rilis gitu habisnya nggak bisa habis ya. Enggak kali, bukannya Anda di segmen premium ya saya baca ini ya? Ya kalau dibandingkan dengan segmen premium yang lain, harganya kan masih cenderung lebih murah. Oh gitu ya. Oh perbandingannya dengan rekan produsen lainnya ya? Iya. Oke. Yang lebih senior maksudnya. Yang lebih senior di Indonesianya? Di Indonesianya. Oh lebih murah ya? Tapi kalau secara ekspor, karena kan SunPower sendiri juga udah ekspor ke 15 negara. Kalian dari Indonesia diekspor kemana aja nih? Banyak, jadi nggak cuma di Asia aja, tapi juga di Aussie, kemudian Kanada, New bahkan Zealand. Mauritius, ya, yes. New Zealand, terus habis gitu ke Qatar juga, Pakistan, terus US pun juga ada, Korea juga kita ada juga di sana, Thailand, Vietnam, Kamboja, banyak lah. Kalau saya boleh merekap tadi pabriknya ada 3 ya, di Taiwan, di Bangladesh, Indonesia. Ada lagi nggak selain 3 tempat ini, 3 negara? Belum ya? Belum. Mau daftar lagi nggak Pak? Oh enggak. Saya hanya bertanya. Saya nggak berminat jadi investor atau gimana, enggak. Oke, jadi memang SunPower ini kebetulan perusahaan keluarga sih. Oke, family business ya? Family business. Sure. Jadi ayah, foundernya itu Udah second generation pastinya. second Generation ya, oke. Ya, masih sebapak kok. Tapi generasi pertamanya masih actively involved ya, maksudnya dalam bisnis ini. Cuman lebih ke yang Taiwannya. Ini masih di Taiwan ya bapaknya ya. Kalau generasi keduanya udah di Indonesia atau di Bangladesh? Fully di Indonesia. Jadi ada Trisan. Oke, 3 anak laki-laki. SunPower tuh yang hijau kan hampir kayak Oh iya. tiga kan. Iya. Angka 3-nya dalam karakter Mandarin ya. Iya. Jadi memang itu filosofinya itu 3 anak laki-laki yang diharapkan akan bersinergi. Wow. Misalkan merek dagang SunPower ini sampai nanti. Amin Bu, saya doakan. Kalau boleh tahu nama daripada ketiga Sons ini atau 3 bapak SunPower di Indonesia ini siapa aja? Ada Aaron Chang, Steven Chang, itu yang di sini. Oke. Yang di Bangladesh siapa ya? Oh ada yang di Bangladesh, saya kira 3-3-nya di sini bapaknya. Oh. Di Bangladesh. 1 Bangladesh, 2 di sini. Dua di sini. Oke, yang kemarin sempat saya ketemu itu yang Bapak Steven ya? Oh itu Bapak Aaron. Oh yang Bapak Stevennya nggak ketemu sama saya. Pak Steven suka di balik layar aja Pak. Oh gitu, di pabrik mungkin ya, di Ngoro ya? Iya. Atau di rumahnya? Beliau itu adalah bos marketingnya saya sebenarnya. Oh Anda reportnya ke Pak Steven bukan ke Pak Aaron ya? Jadi Mr. Aaron itu lebih Mr. Aaron. yang hold di produksi, proses produksinya. Mr. Steven ini lebih ke memang marketing, sales semuanya. Oke. Saya mau nanya boleh nggak? Boleh.
Jadi tadi kan Bu Vivi sempat jelasin itu kan cara perbedaan suhu dalam memasak atau produksinya porcelain tile and ceramic tile. Tadi kan sisi 100 derajat. Selain daripada perbedaan suhu waktu memasak itu, sama juga perbedaan dari lifetime juga ya. Tadi bilangnya kan kalau granite tile atau porcelain tile ini kan tahan lebih lama, lebih keras dan sebagainya. Ada perbedaan lagi nggak? Maksudnya yang secara orang awam kayak saya ini yang nggak ngerti dunia keramik ya, saya nggak pernah berusaha di bidangin keramik, itu kita bisa bedain secara kasat mata nggak sih? Contohnya nih, kalau yang dari belakang kita nih ada tiga slab ya, 3 tile nih. Ini yang mana yang keramik, yang mana yang porselen, saya nggak bisa bedain gitu. Yang mana coba? Ada bedanya nggak? Nggak bisa bedain, jadi saya tanya ke Bu Vivi. Okay. Bisa tolong dijelasin. Loh, terus siapa yang bisa bedain dong? Mr. Aaron-nya? Karena ini semuanya porcelain tile atau granite tile. Oh, gitu. Ya. Berarti nggak baca contohnya ceramic tile nih kali ini? Kebetulan ceramic tile nggak ada karena terlalu umum ya ceramic tile ya. Gitu ya. Iya. Udah pasaran banget ya. Iya, udah pasaran banget. Hampir semuanya itu pasti produksi keramik kayak gitu. Padahal sekarang kan kita udah eranya beralih ke granit. Bahkan market sekarang ya, marketnya di Indonesia ini itu udah move dari small size tiles ke big size tiles. How small? Paling kecil tile itu kurang berapa sih? Penasaran aja. Keramik ya? Ya. Itu 20-20. 20-20. Ya, I think you're right. Aku nggak pernah nemuin yang lebih kecil daripada 20 kayak 20. Kecuali mozaik ya. Mozaik. Oh iya, yes. Mozaik itu tiny banget ya. Ya, mozaik itu memang kecil-kecil. Dan bentuknya nggak kotak macam-macam gitu. Benar, bentuknya aneh-aneh. Itu memang proses untuk diproduksinya pun juga udah beda. Makanya produsennya pun juga tidak terlalu banyak. Bahkan ada beberapa yang ngambil impor kayak gitu. Untuk yang mozaik ya? Untuk mozaik karena di Indonesia juga nggak gitu banyak. Itu lebih kayak ke apa ya? Bukan primary tiles kan jatuhnya. Jadi cuma buat aksen aja. Gitu ya. Terus kalau yang porcelain tile ini starting dari ukuran berapa? 30-60 kalau di tempatnya kita. 30-60 ya. Dari belakang kita ini berapa? 20 kali 60. 60 kali 120. Yang paling gede berapa? 120 kali 60. Oh ya ini ya udah paling gede nih. Nggak ada yang lebih gede lagi kayak marmer gitu. Gede. Ada, karena kita memang berat ya. Teknologinya itu masih menggunakan press ya. Kalau seandainya kita ngomongin tiles secara general ya. Tiles secara general itu limitasi besarnya itu dibikin berapa? Itu sebenarnya nggak ada limitasi. Maksudnya bahkan dengan teknologi sekarang pun produsen-produsen tertentu yang mempunyai teknologi lebih tinggi itu mereka bisa menghasilkan ukuran 320 kali 160. Wow, gede banget. Tapi itu tapi orang nggak bisa ngangkat loh. Ini saya tadi aja rada kesusahan nih ngangkat ini sendiri. Itu berat banget ya. Iya, butuh cara pengangkatan yang khusus dan penginstalasian yang khusus. Jadi misal satu slab itu paling nggak ada 10 orang. Handlingnya pun juga harus pakai kop. Jadi nggak bisa angkat gitu, nggak bisa. I see. Gini, kalau keramik itu saya sering menemui itu gampang crack ya. Berarti dia lebih tipis kan? Bukan, materialnya secara ketebalannya. Enggak ya, ketebalan bisa sama. Tapi yang si seramik lebih mudah crack memang betul ya. Kadang itu cuman kena maksudnya traffic aja, volume kita sering injek-injek gitu kan ya, kita laluin berapa tahun gitu, dia bisa crack gitu. Kalau yang porcelain tile atau granite tile ini kayak stigmatanya tuh dia bisa lebih anti crack atau anti gores dan sebagainya. Itu benar nggak sih stigmata itu? Sebenarnya tergantung produsen ya, lagi-lagi tetap tergantung produsen karena masing-masing factory itu mempunyai regulasi masing-masing gitu, cara produksi yang beda-beda juga, material yang beda-beda juga. Nah, kalau dari sini kita mau bilang keramik sama granite tile itu lebih kuat mana gitu? Kalau secara kepingan, misal ini keramik ya, ini granite tile gitu. Nah, yang secara kepingan granite tile itu pasti lebih kuat. Karena memang dari materialnya juga dia udah beda, suhu bakarnya dia udah beda. Keramik tile memang lebih getas lah ya kalau kita bilang kayak gitu secara kepingan ya. Tapi kalau seandainya udah masuk ke instalasi, sebenarnya titik tumpu dari tiling tersebut itu adalah di semennya atau di aku mau nyebut merek nggak jadi, tapi pokoknya di isian under tilesnya itu, di proses instalasinya itu sendiri sebenarnya. Jadi pernah denger kan tile popping, karena apa? Instalasinya dia di dok gitu, dia denger lebih kenceng, kopong orang bilangnya. Iya. Nah itu lebih rawan, dia akan crack, dia akan lebih rawan pecah kayak gitu-gitu sih. I see. Nah dari cara pemasangnya ada perbedaan nggak sih? Kalau maksudnya contohnya dari segi nutnya, apakah kalau keramik itu harus ada nutnya? Kalau si porcelain tile ini nggak ada nutnya, itu gimana? Nah ini pertanyaannya aku seneng nih. Kenapa? Soalnya pengen sekalian ngelurusin juga kayak gitu. Pengen terjun ke lapangan ikut masang nih?
Lo udah ya. Udah ya? Iya, jadi kayak Udah bisa gini. masak sendiri nih. Bener. Jadi ini tuh berkedok kantoran ya. Berkedok kantoran gitu. Tapi sebenarnya juga ke lapangan juga gitu. Ya harus gitu dong. Ini luar biasa ya, panutan bagi kita semua. Jadi harus bisa menjalankan semua perannya atau wearing multiple hats nih. Jadi bisa marketing, bisa installer, terus apa lagi, Bu? Salim dulu dong. Salim dulu ya. Salim dulu. Ayo salim dulu. Siap. Oke. Terus untuk pricingnya bagaimana? Tadi kan belum aku jawab. Oh, belum jawab ya? Belum. Mau lanjut atau ke pricing nih? Kayaknya mau beli nih pasti nih. Lanjut dulu. Lanjut dulu, oke. Ya. Saya hanya ngulik ya di sini. Oke. Sama nguping. Oke, fine. Jadi kalau nut itu it's a must. It's a must, ya? It's a must. Jadi mulai dari keramik tile, granit tile dengan ukuran berapapun ya, bahkan dengan yang big slab tadi yang saya bilang ukuran besar, itu pun pemasangan juga harus menggunakan nut. Why? Karena pertama ini adalah material turunan alam, yang mana kita tahu material alam itu pasti mempunyai susut muai. Ya kan? Nah, kalau seandainya tidak ada nut sama sekali, dia nggak akan ada ruang gerak untuk memuai, sehingga akan ada popping misal. Nah, itu memang disebabkan itu juga gitu. Jadi lebih ke ruang geraknya. Jadi kalau yang kita biasa sebut nut ya, nut itu sebenarnya kan isiannya. Nah, ini adalah space. Sebenarnya kita harus tetap kasih space. Nah, nut itu isiannya. Nah, kalau bedanya kalau keramik itu rata-rata pasti tertulis di boxnya itu 2-3 mili. Kita sering dengar kayak gitu kan. Itu karena rata-rata keramik belum cutting. Jadi dia pinggir-pinggirnya itu dia masih ada roundednya. Kayak gitu. Itu non cutting. Dia keluar dari kiln, keluar dari oven, ukurannya tiles itu beda-beda. Jadi kayak baju dia ada S, M, L. Tapi kalau di tiles itu S, N, L. Jadi small, normal, sama large. Oh, bukan medium, normal. Iya, normal. Sama aja sih sebenarnya. Normalnya itu N-nya itu, iya. Oh, that's interesting. Nah, si normal ini itu sebenarnya adalah acuan standar ukuran tiles tersebut sebenarnya. Tapi karena pada waktu pembakaran tadi ada yang susutnya lebih, ada yang susutnya kurang, sehingga dia ada label S dan juga L. Masing-masing S ke N itu toleransinya adalah 0,5 mili, N ke L itu toleransinya adalah 0,5 mili. Jadi bayangin aja kalau seandainya kita beli nih kan, itu kan kita nggak bisa milih. Jadi nggak bisa ambil N semua dong, kayak gitu nggak bisa. Kalau tiles itu kita hanya bisa memilih tonality. Pernah dengar nggak? Misal, aku mau seri, iya. Misal seri 180 nih, aku maunya seri 180. Supaya nggak belang kan? Bener. Nah, rata-rata orang taunya seri kan. Mungkin sih kita untuk mendapatkan seri yang sama itu mungkin, tapi dalam satu seri yang sama, misal aku mau beli seri 180, kita beli satu seri 80 itu dia masih memungkinkan untuk mendapatkan mix size S, N, L itu tadi dalam satu kali dia beli. Nah, bayangin aja kalau seandainya dia install terus habis gitu S-nya ketemu N atau S-nya ketemu L. Kalau S-nya ketemu N lumayan lah 0,5 masih oke. Tapi kalau S ketemu L itu akan 1 mili kan lumayan gede kan gapnya. Makanya itu untuk tiles yang non cutting itu rata-rata disarankan 2-3 mili. Dan granit tile atau porselen tile itu pasti cutting semua. Nah, kalau keramik yang 60-60 dia sudah cutting, ya nggak sampai segitu nutnya. 1-1,5 mili itu udah cukup. Oke. Kayak gitu. Thank you atas sharingnya ini, Bu. You're welcome. Karena banyak pasti teman-teman di luar sana itu yang kurang paham. Termasuk saya ini juga baru pertama kali nih harus diberitahukan informasi jadi ini. Jadi space for nut is a must. Oke. Termasuk juga penggunaan tile leveling yang sekarang kita sedang galakan ya. Karena tile leveling ini sebenarnya mempercepat instalasi sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Bahkan slab yang aku bilang gede itu tadi pun juga harus ada nut minimal 1-1,5 mili. Dan penggunaan tile leveling juga buat neken. Karena selama ini kan pasti dengar tiles itu dia kan ada planarity-nya kan. Semua brand lah. Maksudnya kita ngomongin tiles secara general. Sure. Itu pasti ada planarity-nya. Cuman standarnya yang beda-beda. Bisa di bawah ISO, standar ISO kan fix ya kan. Untuk tiles itu tersebar luas dijual itu kan udah fix standar ISO-nya. Tapi kalau standar pabrik itu kan beda-beda. Selama dia masih di bawah ISO, oke. Tapi berapa-berapanya kan tergantung produsen. Nah, itu
pasti ada tingkat planarity-nya. Nah, itu yang kita bisa bantu fixkan dengan menggunakan tile leveling tadi. Oke. Kayak gitu. Ini ilmunya banyak banget ya. So anyway, next time kalau saya ada kebutuhan mau masang keramik boleh ya, manggil Bu Vivi ya. Boleh lah. Tinggal nanti minta rate-nya ya berapa gitu ya. Iya. Pakai Sunpower jangan lupa. Nanti kalau buat Pak Steven ada harga spesial. Asik, thank you loh Bu Vivi. Oke, pricing gimana nih pricingnya? Supaya orang-orang Pricing tahu aja in general, oh kalau gue budget gue segini, gue mampunya beli yang seramik aja sih, jangan yang granite tiles gitu, karena it's out of my budget gitu kan. Iya. Gimana? Memang kalau seandainya yang keramik itu memang dia range-nya lebih rendah ya. Dia 70, 90 per square meter itu udah dapat. Alright, Gitu. alright. Tapi kalau granite tile Ini per meter persegi ya ngomongnya? meter persegi. Per meter persegi, Iya, siap. meter persegi. Kalau yang granit? Kalau yang granit itu dia yang 60-60 150 up. Kalau yang 120-60 itu 250 up. Oke. Jadi Per meter kayak kurang lebih 50-60% ya lebih mahal ya. Iya. Kalau yang granit itu ya. Iya, memang. Tapi secara I see. lifetime, secara motif dan secara appearance itu memang beda. Lebih elegan, lebih luxury, lebih premium Benar, ya kan. 3D-nya lebih kelihatan juga gitu. Nah, kebetulan untuk yang keramik pun kita lagi ada upgrade juga nih, Pak. Wow, apa itu? Jadi kita pakai body putih. Body putih. Iya. Jadi Apa bodinya itu ya? putih. Sayangnya aku juga nggak bawa sih Nggak bawa sekarang. sampelnya ya? Nggak bawa. Cuman kalau Kalau keramik ini body apa? Body Ini coklat granite atau tile body sawo memang- matang ini? sawo matang sama saya, Pak. Jatuhnya sawo matang. Abu-abu ini jatuhnya kalau sama Ini saya. body apa ini? Ya kan body itu kalau berarti backing ya. Kalau kita ngomong itu kalau Iya. rumput itu backing. Benar. Kalau selama ini orang selalu bilang body putih itu granit gitu. Jadi body merah keramik, body putih granit. Oh. Ya, ini body merah putih setahu juga. saya batu bata sih, bata merah itu. Itu kayak batu bata sama batako gitu kan jatuhnya. Enggak sih. Jadi meskipun keramik pun juga bisa dibuat body putih. Karena apa? Dengan adanya campuran material dari granite tile. Oh. Kelebihannya apa? Apa Jadi itu? dia lebih keras dan juga lebih apa ya? Lebih tahan awet. cracking juga Oke. kayak gitu. Jadi dia nggak segetas yang body merah memang. Menarik. Jadi kayak semacam mengawinkan antara granit sama ceramiknya ini ya. Benar. Dalam metode pemasakannya ya. Iya, Jadi bisa kayak you get the best of both worlds gitu ya. Maksudnya dari segi budgetnya masuk juga, Benar. tapi dari segi ketahanan sama sedikit fitur dari granitnya dapat juga ya. benar. Oh gitu ya. Dan itu baru launching di bulan Juli ini. Wow. Officially launch-nya di bulan Agustus sebenarnya. Wow, cakep. Next Cuman week ini udah bulan sneak peek. Agustus. Iya, next week udah bulan Ada sneak peek-nya Agustus. nih. Ada sneak peek-nya di sini. Asik. Cuma di sini doang nih sneak peek-nya. Congratulations ya Sunpower ya. Terima kasih. Selalu making innovation. So that's the next innovation kan, I believe. Iya. Cakep, Pasti, pasti. cakep. Oke nih. By the way, Ya. teman-teman pasti penasaran kan? Ini kita Arvis ini kenalnya sama Sunpower ini bukan hari pertama kita baru ketemu ya. Anyway, kita udah sering ketemu ya. Terutama di event Mitra Pabrik. Nah, Iya. nih. Kalau Ini Pak Kak Indra itu ya. Yes, Pak Indra, shout out to you. Nah, kita kalau Arvis sendiri udah bergabung sama Mitra Pabrik itu udah dari konsep awal mereka mulain konsepnya Mitra Pabrik itu sekitar 1,5 tahun lah ya. Awal 2021 mereka jalan, kita ikut dari event yang pertama sampai saat ini. Kalau dari Sunpower sendiri, kita kan tahun lalu belum pernah ketemu ya. Ini ketemunya baru tahun ini ya. Benar. Kalau nggak salah event pertama kali ketemu di mana? Di Pakuwon. Pakuwon Mall Home Pro ya kalau nggak salah Iya. ya. Itu musdanya HDI Benar. Jatim. Benar. Dan kita ngambil paket yang sama yaitu Sekar Jagad, di mana hanya 4 brand yang bisa partisipasi dalam paket ini. Iya. Dan kita sosialisasi banget ya. Jadi Iya. kita berteman ya kan, kita bikin konten bareng. Iya. Itu di sana kita jadi kenal deket ya. Iya. Jadi aku inget banget nih kayaknya pas Steven kemarin tuh jadi imposternya Viridi ya kemarin ya. Imposter Viridi. Imposternya apa sih kemarin? Viridi atau Vivere? Vivere ya? Nah, Enggak lah. bingung kan? Viridi dulu terus Vivere. Bedanya Viridi sama Vivere apa nih? Ini quiz. Quiz. Kalau Vivere itu ke furniture things. Oke. Ya kan? Kalau Viridi apa kan tuh? wood panel dong, Bapak. Wood panel. Oke. Ya, Bu Reni, boleh lah, maaf boleh. kalau salah ya. Boleh. Tapi terus nih kalau di lapangan seringkali saya itu selalu interchangeable ya. Dua brand ini saya selalu wah ini dari Viridi atau ini dari Vivere gitu. Sering keceplosan gitu loh salah ngomongnya karena saking miripnya sama-sama Vivi gitu kan ya. Bu Vivi. Oh gitu. Berarti pas Vivi, kemarin Bu bootnya di Vivi. tengah-tengah kan? Vivere, Viridi, Vivi gitu di tengah.
Oh iya, Anda diapit sama Viridi sama Viviri, betul banget sih. Bener. Layoutnya seperti itu. Emang, makanya itu yang bikin kita kenal kan sebenarnya waktu itu. Kalau nggak kenal maka Ini tak sayang. intermezzo juga nih sebenarnya. Jadi gimana? waktu kapan hari yang kita ada event di Semarang, itu inget banget Pak Hendra sempet mention tentang awal berdirinya Mitra Pabrik. Oke. Jadi awal berdirinya Mitra Pabrik ini Pak Hendra tuh benar-benar struggle untuk mencari korban. Jadi ada 15 perusahaan yang menjadi korban pertama ya. 15 atau berapa? Bisa mungkin diperjelas maksudnya korban ini apa gitu. Iya, dan kayaknya sekarang nih baru kebuka kayaknya salah satu korbannya siapa? Korban atau kurban? Iya, makanya kan. Korban segalanya. Jadi kan waktu itu iya kan. Tadi dibilangnya dari awal Mitra Pabrik berdiri gitu kan. Jadi Artgras ini adalah salah satu korbannya Mitra Pabrik. Kita tapi nggak merasa sebagai korban sih. Kita bukan mau denial ya. Makanya kita nanya nih korban dalam segi apa ini? Kenapa kok kita disebut sebagai korban? Korban atau tumbal? Perlu diperjelas nih. Kayaknya waktu itu korban sih. Bukan tumbal ya? Ya, Iya sih, kalau tumbal sih nggak bisa eksis lagi ya. Iya. Ya, korban sih. Boleh. Jadi korban tuh kayak ya trial and error-nya lah. Kalau seandainya ya trialnya dapat, errornya dapat gitu kan jatuhnya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi setidaknya sih kita dapat anunya ya, menikmati yang kemarin itu. By the way, Bu Vivi tahu nggak kalau event gathering Mitra Pabrik itu yang teramai, yang tersukses itu yang kemarin barusan di Semarang, yang pengunjungnya sampai tembus 500 orang ya dalam sehari itu, dan itu luar biasa ya. Sebelumnya karena rata-ratanya cuma 300-an loh. Dan itu saya udah ngerasa banget sih waktu acara itu. Saya udah tanya teman-teman kan, brand sekitar kan, saya tanya Tudius, Toko Verni, Indocrit, semua teman-teman juga pada bilang, oh ya ini paling rame nih, karena crowdnya non-stop tuh, datang terus kayak nggak ada hentinya ya. Iya, animonya gila sih kemarin itu. Entah itu kota Semarangnya atau memang ya karena sudah waktunya aja Mitra Pabrik ini meroket ya. Bisa termasuk jadi. kita kan ikut ngandoli di belakang gitu. Iya. ikut terbang ya Bu. Aku udah in band place loh ya. Iya, Bu Vivi enak ya gabung terakhir-terakhir ya, nggak ikut merasakan jadinya korban disayat-sayat begitu ya. Oh itu enggak, itu memang itu kayaknya emang kita penuh luka ini. Iya, kan memang namanya korban kan pasti ada sudah settingan dari sononya. Sayatan-sayatan ini. Iya, itu kan tergantung sama amal, ibadah dan perbuatan. Nah, thank you Bu. Aduh, saya jadi legowo saya. Iya, makanya. Jadi yang datang terakhir dapat enaknya doang ya bisa ketahuan lah ya. Baik-baiknya gimana gitu kan. Jadi Anda cuma menikmati sukanya nih, tapi nggak dapat dukanya. Jadi boleh nanti next time kalau ada agenda butuh korban, nanti saya menyarankan Sunpower, yaitu lebih tepatnya Bu Vivi siap untuk pasang badan gitu. Boleh. Ya? Tapi nanti waktu giliran kurban saya ke belakang. Jadi bapaknya saya majuin gitu. Loh jangan, kalau Arke sudah selesai dong jadi ya korban. Beda. Udah lewat masanya. Strategi. Oke. Jadi begitu ya, ngelemparin temen yang lain ya. Iya, jadi kita ngomongin ini by personal atau by kerjaan dulu nih. Tadi kan mentionnya kan Mitra Pabrik kan, terus Artgras sama Sunpower kan kerjaan jatuhnya. Ya kan? Jadi gimana nih kesan dan pesannya selama tergabung dalam Mitra Pabrik bagaimana nih? Saya ngerasa ini paling worth sih sebenarnya. Paling worth kalau dibanding sama apa? Saya harus ada comparison-nya dong. Enggak boleh lah. Boleh lah, nggak usah mention brand. Mungkin pameran lainnya, mungkin ya atau gathering lainnya. Ya kita beberapa kali, kita cukup banyak sih. Maksudnya sebenarnya marketingnya Sunpower ini baru dibentuk waktu saya masuk memang. Yaitu? 2020 awal Januari. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Begitu Anda masuk langsung pandemi. Iya, karena saya kan sebelumnya di kompetitor. Oh begitu. Iya. Jangan sebut nama kompetitor. Enggak, ya? makanya itu. Saya cuma bilang kompetitor atau rekan produsen? Oh, rekan produsen. Rekan produsen itu terminologinya dari Bu Vivi, saya belajar itu dari beliau. Kalau dari kami sih nyebutnya sih teman main ya. Oh ya, kita rekan produsen aja. Rekan produsen ya, baik-baik. Bergabung di 2020, Anda masuk terus Anda mencetuskan ide-ide yang ayo waktunya kita menggencarkan marketingnya begitu enggak, kan? Karena memang Sunpower sendiri itu awal berdiri lebih fokus di distribusinya, Pak. Jadi 2012 sampai 2020 itu masih menguatin lini distribusi. Makanya kalau mau di Kalimantan, mau di NTT, NTB, Sumatera, bahkan Manado, Irian, itu tuh Sunpower semuanya ada. Jadi benar-benar spread out di seluruh Indonesia itu ada semua distributor, toko yang jual Sunpower tuh ada. Jadi sellingnya udah kenceng. Sellingnya kenceng. Singkatnya itu, singkat ceritanya.
distribusi Iya, karena udah dikuatin lancar. distribusinya. Iya. Cuman fokus distribusinya ini masih di pinggiran, Bapak. Pinggiran maksudnya gimana? Jadi kayak out of town gitu. Jadi nggak di middle Nggak of di city, kota besarnya nggak di gitu? kota besarnya gitu, Masa? enggak. Iya. Justru kan barangnya Anda ini premium, jadi mestinya kan masuknya ke kota-kota besar, bukan pedalaman. Yang ini memang baru created waktu 2020 itu. Jadi 2019 baru muncullah granite tile. Oh, I see, sebelumnya itu hanya seramik Iya, ya. keramik. Oh, oke. Kayak gitu. I Jadi see. setelah distribusi yang di pinggir-pinggir itu udah mulai kuat nih distribusinya, 2020 langsung bentuk yang marketing tim itu. Akhirnya saya join, kebetulan pas ada programnya atasan saya, programnya bos untuk penetrasi di kota-kota besar. Makanya kita baru ikutan event dan di tahun 2020 Sebelumnya nggak pernah ikut pameran ya? Sebelum-sebelumnya nggak ada. Makanya kok waktu pertama kali ketemu Sunpower di acara Mitra Pabrik, saya juga ini brand kok nggak pernah denger ya, tapi kok cakep banget portfolionya, brandnya juga cakep gitu kan ya. Saya juga kayak ini kayak tiba-tiba selama ini bersembunyi gitu kan di hutan gitu, terus tiba-tiba langsung organisasi rame-rame ke kota gitu, wah ya begitu, kayak wow ini luar biasa banget, ini kayak suku yang tersembunyi gitu kan ya. Tapi sukunya gede. Udah. Ya, Udah nggak boleh satu kata ya. Udah. Ya. Kayak begitu banget gitu, kita langsung shock. Wih, rekan-rekan produsen yang lain saya rasa juga cukup kaget ya dengan shock ya. Sebelumnya mungkin dikira Sunpower ini hanya ya mungkin mainnya di pedalaman atau bukan trade ya kalau kita ngomong itu SWOT ya. Tapi sekarang ya mereka kedatangan ini ya, rekan produsen yang lain yang siap untuk bertarung atau bermain di porselen tile atau granite tile. Iya. Waspadalah. Maju tak gentar ya. Waspadalah. Jangan gitu. Oh enggak. Masih teman semua kita itu. Mari kita bergabung ya kan, bikin event bareng, bikin gathering bareng kayak gitu. Kemarin pun waktu event gathering di Semarang pun di kanan kirinya Anda kan juga ada rekan produsen ya. Iya, kita nggak ada masalah sih. Kita sering kok kayak gitu. Nggak dibandingin gitu. Oh, di sono harganya sekian, di sini kok harganya sekian. Nggak lah, itu namanya black campaign. Kita tidak menerapkan black campaign. No, bukan maksudnya dari segi Andanya, dari segi marketingnya. Maksudnya saya konsumen. Pengunjungnya, kliennya datang. Di sono motifnya begini nih, ini cuma berapa gitu, lu di sini kok lebih mahal sih, nah terus diadu gitu. Terus akhirnya konsumennya menang, dapat harga yang paling murah. Tapi memang itu behavior-nya konsumen kan kayak gitu, maksudnya memang itu hal yang wajar terjadi di lapangan kan. Dan kita juga bisa stop itu kan, cuman memang sudah ada target marketnya masing-masing kan dari tiap produsen itu gitu. Ya mungkin dong kalau seandainya kita menyasar satu pasar yang beda terus akhirnya rebutan kayak gitu kan juga enggak sebenarnya. Karena marketnya Indonesia itu luas banget Bapak, banyak. Iyalah, saya yakin lah. Kalau untuk industri keramik juga kan sangat mateng banget ya. Dibandingkan sama kayak rumput sintetis kita itu kan masih dibilang masih baru banget. Masih baru memang. Belum 10 tahun umurnya. Iya. Gitu. Terus kemarin saya lihat ya, yang berbeda dari yang booth atau showing Sunpower di event gathering sebelumnya itu adalah TKDN. Saya cukup terkejut. Saya kira ini TKDN-nya untuk keramik ini kan saya kira bahan baku impornya kan cukup tinggi kan. Saya terkejut loh. Saya lihat itu 79,9% atau close to 80%. Dan itu luar biasa menurut saya. Apalagi untuk perusahaan yang basisnya itu dari Taiwan atau dari luar Indonesia. Beneran ya 80% ya? Iya, beneran. Cakep loh itu. Beneran. Rekan-rekan produsen yang lain aja nggak ada yang berani mengklaim itu, bener ya Bu ya? Bener, itu ada sertifikatnya loh Pak. Ada di bawah sertifikatnya dan itu dibiarkan di meja begitu aja. Saya kan lihat kan, ini saya bilang Bu Vivi nggak lihat nih, saya bawa ini hilang ini udah. Itu sertifikatnya asli lagi yang dibawa. Bukan dong, itu printing terus kita laminasi. Soft-filenya kita udah kelihatannya asli banget soalnya kertasnya warna kuning. Memang. Gitu. Kita dapat soft file juga. Ngeprintnya di kertas kuning berarti? Ngeprintnya asli kayak gitu warnanya emang. Oke. Kelihatan otentik banget gitu kan, kayak stempelnya stempel bahasa juga kan dari pemerintah itu. Memang. Jadi untuk bahan pasti mau nanya ya, itu 79,9 itu dari mana gitu kan? Dari mana aja ya kan, dari Blitar, dari Madiun. Mostly gitu, dari body. Bodinya. Ya, jadi kalau tiles kalau itu atasnya ini masih impor ya biasanya bahan bakunya. Ada beberapa. Jadi dari 80% itu kan ada 20% yang kita impor kan. Salah satunya adalah tinta. Jadi ini kan printing. I see. Jadi tinta mediumnya tinta itu masih impor memang. Oke. Dan impornya dari mana? Nggak dari China.
Dari Bangladesh. Italia sama dari Spain. Italia sama Spain, Iya. Europe. Oke. Europe, dari Italia sama Spain. Alright. Ya, kenapa? Karena memang itu center of apa ya? Fashion, center of mode-nya si tiles ini gitu. Bahkan center of teknologinya tiling itu memang ada di Europe. Oke. Di Italia sama Spain. Akhirnya karena kita mulai dari digital printingnya itu pakai teknologi Italia, ya udah. Akhirnya mau nggak mau untuk tinta pun kita pakai yang dari Italia punya. Oke. Takutnya nanti kalau seandainya kita pakai yang lain-lain nanti ada nozzle block misal, kayak gitu. Akhirnya tinta kita impor. Kemudian untuk material-material pelapisnya ini kita sebutnya frit. Nah fritnya ini ada beberapa yang Bukan produsen- skin. Kalau tadi kan Anda Bukan. bilang ini body bawahnya, berarti atasnya skin bukan ya? Frit. Bukan. Jadi kalau seandainya bagian kayak gini itu secara umum di Indonesia itu kita bilangnya ini body, kemudian atasnya itu adalah enggop, jadi kanvasnya itu enggop, terus habis itu glaze. Glaze. Glaze Oke. itu pelapisnya lagi, Mhm. terus habis itu digital printing. I Nah see. kalau yang glossy ini, glaze-nya itu ada di atasnya digital printing, jadi after, dan dia Oke. transparan. Seperti kayak coatingan begitu ya. Benar, Oke. cuman bedanya si coatingan ini sudah masuk ke dalam proses pembakaran sehingga sifatnya permanen. Nggak usah di coating ulang lagi. Nggak usah di coating Selamanya ulang, permanen. benar. Tapi kalau seandainya setelah produksi ya pasti ada nano lah untuk pelapisnya. Cuman bedanya kita kan ada beberapa produk lagi. Kalau ngulik keramik kayaknya banyak sih, Pak. Iya. Saya rasa udah cukup sih. Kita Iya. nguliknya udah cukup banyak ini. Mungkin Udah. nanti ada sesi 2. Oh ada dong, siap, tenang aja nih. Jadi udah cukup banyak kita Iya. ngobrol nih. Anyway, saya sama Bu Vivi ini Ya. juga udah temenan ya, Ibu ya. Dan Bu Vivi tiap kali kalau ketemu sama saya selalu ngomong Stevens rule the world. Yes, Steven What's- rules the world. What's actually the meaning of that? Eureka. Apa itu? Artinya apa? Karena saya nggak merasa rule the world gitu. Saya rule Surabaya aja nggak bisa. Enggak Rule di sebenarnya. RT RW saya aja nggak bisa. No, itu sebenarnya kayak apa namanya? Bahasa halusnya aja nama Steven tuh pasaran gitu maksudnya. Iya benar, aku udah tahu sih itu. Tapi ternyata ada yang lebih pasaran lagi dari nama Steven. Tahu nggak? Dan apa? Henry. Hendra. Bukan Hendra, Henry. Henry itu yang mana? Henry. Oh no, ada lagi yang lebih pasaran dari Henry. Kemarin, udah lihat story saya belum? Kemarin itu ada saya foto trio Henry. Oh iya. Jadi ada Pak Henry Purnomo tuh, ya kan, dia megang Sika, ya kan, sama Kulit Batu juga beliau adalah agen saya di Semarang. Terus habis gitu Oh, Pak ada Henry Purnomo kemarin datang. datang dong. Oh, nggak ketemu. Nggak aku. ketemu ya. Terus Iya. habis itu Pak Henry, aduh saya lupa last name-nya. Pak Henry Studio Dekor Rumah, ya kan. Terus ada lagi Pak Henry T. Henry T ini beliau adalah pemilik daripada Oh iya, Handpick by Dekor Hand. Rumah. Ya, Henry ya, juga. ya. Ya, Jadi kemarin Henry ketemu itu sih aku. banyak banget. Di Jakarta ada Henry Brata. Jadi kalau kita ngomong sama Pak Henry yang mana dulu nih, last name-nya apa nih, terus ciri khasnya kayak gimana, dan itu lebih pasaran daripada Steven. So at that time aku langsung lega. Oh berarti Steven nggak sepasaran kayak Henry. Enggak lah sih, ya. but the good side is So Henry's rule the world, no, not because Stevens. because this Steven actually Ya. the head of almost in every section. Iya. Bos gue namanya Steven. Kebetulan. Terus bosnya Artgrass namanya Steven juga. Di Mitra Pabrik pentolannya juga Steven juga. Iya, salah satu tim Salah intinya. satu Bapak Stefan Lee. Bapak Steven Lee ya kan. Iya. Oh Iya. gitu ya, solusinya begitu ya. Iya, Jadi makanya Anda cuma Steven ngomong rules Steven the rule itu world. karena namanya saya pasaran ya. Thank you, Bu. Noted. No hard Noted. feeling ya, Pak. No hard feeling. It's all cool. Atau saya bantu note juga. Nggak usah. Nggak usah, oke. Udah permanen di otak saya. So anyway guys, thank you so much sudah bergabung di sesi Oke. bincang-bincang santai kita ini. Di sini kita belajar banyak ya. Maksudnya tadi rekapnya kita belajar bedanya keramik sama granit. Ternyata granit ini namanya porcelain tile di luar sana. Dan kita juga tahu bahwa Sunpower ini beneran serius ya. Masuk di dalam dunia keramik ini mereka bener-bener mau mengepakkan sayapnya. Kan udah asal usulnya dari Taiwan, di Bangladesh, Indonesia. Next juga mungkin bisa buka pabrik di mana gitu, di Australia atau di Eropa. You never know, right? Ya Bu ya. September besok kita ke Europe. Ke Europe untuk melihat. Pameran. Oh, saya kira Iya. untuk mau buka pabrik di sana. Ada pameran ya? Iya, jadi ada pameran. Bu Vivi pergi? Iya, kita Waduh, saya boleh memang ikut buat dapat insight-nya itu dari kesana memang. Oh iya. Iya. Oke, enak ya jalan-jalan terus ya. Iya dong. Enak, dan bergabung dalam marketingnya Sunpower ini mantap banget nih. So anyway, kita kasih salam cuan ya Bu Vivi ya. Kalau dari Bu Vivi itu it's all about cuan ya, betul ya Bu ya? Enggak lah, Pak.
Ya dong, kalau nggak ada cuan kan nggak ada kerjaan kan, nggak ada Enggak kerjaan lah. kita nggak ada Matre gawean. amat sih Pak, all about cuan Pak. Iya, yang mulai salam cuan kan Anda, saya hanya mengikuti aja. Oke, salam cuan buat teman-teman di luar sana, and thank you so much Ya. atas kedatangannya Bu Vivi dan berkenan meluangkan waktunya dan sharing ilmunya, pengalamannya bersama kita semua di sini. Saya juga makasih banget udah diundang ke sini. Sama-sama, jangan kapok-kapok ya Bu Vivi ya, datang-datang kemari ya. Atau kita kapan ngobrol-ngobrol bincang santai lagi, ngonten bareng lagi, oke? Saya anggap rumah sendiri Pak, tenang aja. Thank you so much. Oke, salam sukses selalu untuk Bu Vivi dan Sunpower Ceramics. Terima kasih. Jos. Steven rules the world. Oh no, Henry's rule the world.